Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapakah muslim yang paling baik? Muslim yang paling baik adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim lain, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Di dalam Islam, ibadah mahdoh kepada Allah itu pilar utama. Tetapi bukti dari iman itu adalah amal soleh, akhlak kepada sesama. Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang wanita ahli ibadah, sholat, saum, ngaji, tahajud, tetapi tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ditanya wanita ini bagaimana? Hiya finnar, dia di neraka. Jadi hebatnya ibadah seseorang, buktinya adalah hubungan baik dengan manusia. Maka disebut ahabbul a'mal ilallah, ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tidak cukup hanya kelihatan soleh waktu sholat, tidak cukup hanya kelihatan baik waktu tahajud. Buktinya apa? Buktinya adalah baik kepada sesama. Yang pertama tingkatannya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tahapan pertama dan utama adalah kita nahan diri dari apapun yang membuat orang lain terganggu. Orang lain kiri kanan depan belakang selamat dari perkataan dan perbuatan kita. Bagaimana kalau ibadah rajin tapi dia tidak menjaga diri? Ini dikhawatirkan namanya bangkrut atau muflis. Ini hadis lengkapnya dibacakan. Tahukah kalian siapa yang muflis, bangkrut? Mereka menjawab, orang yang bangkrut dari kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta dan barang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang muflis atau bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, saum, zakat, namun ia juga datang membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti kepada si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini, memukul orang itu. Maka sebagai tebusan atas kezaliman tersebut, diberikanlah di antara kebaikan kepada si ini, si itu, si anu, sehingga apabila kebaikannya telah habis dibagikan kepada orang yang dizalimi, maka sebelum semua kezaliman tertebus, diambillah kejelekan, keburukan yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lanjutannya, siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan dan perkara-perkara lainnya, maka hendaklah ia minta kehalalan dari saudaranya tersebut pada hari ini, di dunia maksudnya, sebelum datang suatu hari di mana tidak lagi dinar, tidak pula dirham untuk menebus kesalahan yang dilakukan. Apabila ia memiliki amal soleh, diambil amal tersebut darinya sesuai dengan kadar kezolimannya untuk dibayarkan kepada orang yang dizalimi.
Namun bila tidak memiliki kebaikan, diambillah kejelekan yang dizalimi lalu dipikulkan kepadanya. Yang tadi hadis riwayat Muslim, yang ini hadis riwayat Bukhari. Ini perkara besar hadirin. Hidup ini tidak cukup berusaha berbuat baik, tapi harus waspada terhadap keburukan kita. Sholat kita jarang khusyuk, ada pahalanya. Sekali kita menghina, pahala habis dibayarkan kepada orang yang dihina. Setiap perbuatan zolim kita, bentuk apapun, pasti dilihat Allah, pasti tercatat, pasti ada perhitungannya. Itu pasti. Sebagaimana pastinya perkataan ini didengar Allah, dicatat malaikat, dan perkataan ini pasti akan kembali kepada yang berkatanya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak tercatat, tidak ada yang terlupakan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semenjak kita balik, semua perkataan dan perbuatan kita kembali kepada kita semuanya. Nanti di yaumul akhir, kecuali yang di dunia ini kita minta kehalalannya, tidak akan selamat kita kalau kita tidak serius tobat kepada Allah dan minta kehalalan. Monyong, itu ucapan demi Allah akan bisa ngambil sesuatu dari kita nanti. Sholat sudah susah payah, bayar. Nanti pahala saum, bayar. Pahala umroh, bayar. Pahala ngaji, bayarkan ke orang tersebut. Pahala ikut majelis taklim, bayarkan. Semua orang yang pernah kita sakiti skala apapun, nanti di akhirat akan kita bayarkan dengan pahala kita. Bagaimana kalau pahalanya sedikit, habis? Maka dosa, maksiat orang yang kita zolimi ditimpakan ke kita. Jadi ada yang tidak berzina tapi bisa dapat dosa zina karena dia menyakiti orang. Maka yang paling aman dalam hidup ini, jangan nyakiti siapapun. Majikan punya pembantu, marah terus, habis itu nanti di akhirat tuh majikan, habis tuh pahalanya. Bibi, yang benar kamu matanya di mana? Padahal mata bibi di sana. Pakai dong otaknya. Bodoh benar kamu ini. Sakit. Itu setiap bicara, padahal baru pulang umroh, habis pahalanya. Belum lagi tukang sayur. Mang, jualan sayur yang benar, pakai otak dong, yang gini aja dijual. Sakit hati, nggak bayar. Belum lagi supir, belum lagi tetangga, belum lagi karyawan di kantor. Setiap yang disakiti, demi Allah, kalau tidak selesai di dunia, habis pahala kita. Harus diingat-ingat. Ini beda dengan dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah minta ampun, tapi kalau dosa ke orang minta dihalalkan. Wah, teman SMA saya sudah nggak tahu di mana, sebagian sudah meninggal. Bagaimana ini urusannya? Minta ampun ke Allah, doakan orang-orang yang pernah kita sakiti sebanyak mungkin supaya jadi kebaikan. Saya sudah pernah gibah itu perkara besar hadirin. Berkata buruk tentang seseorang, kalau orang itu tidak ridho, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakarihtumu.
Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Kalau cuma satu saja gibah ini di ayat Al-Hujurat ayat 12 itu, orang penggibah itu adalah pemakan daging bangkai dan saudaranya. Jadi kayak ada saudara meninggal, mayatnya tuh digigit-gigit, dimakan. Jahat, keji, hina dina, menjijikan, nista, penggibah seperti itu tuh. Yang bicara dan yang dengar, kalau hatinya menyetujui sama dosanya. Gibah tentang apa? Tentang badan, fisik. Si gendut itu ya, kayak karung dia tuh, zet, zet, itu. Habis tuh nanti pahalanya. Itu hidung atau kutil? Ambil. Tentang fisik, si hitam, si kurus, si pesek. Setiap kali kita menghina seseorang dan dia tidak ridho, ambil pahala ke sana. Kalau tidak, minta maaf. Bisa tentang pekerjaan. Aneh ya, kok anaknya bisa jadi sarjana padahal bapaknya tukang becak. Zet, habis tuh pahala umroh dibayar. Apa salahnya ngebecak? Asalnya nggak mungkin anak itu lulus S2 padahal ibunya cuman TKW. Menghina. Ambil. Ibadah bisa jadi gibah. Alhamdulillah ya Bu, teman itu tuh sekarang sudah pakai jilbab, padahal saya tahu dulu kayak apa, centil. Dia di sekolahnya tuh dulu playboy cap 2 cula, pacarnya banyak. Gibah ini, habis tuh pahala tahajudnya kan. Suami memang suaminya naik jabatannya, tapi maaflah, kayaknya koruptor. Gak mungkin kalau ngandelin gaji, suudon, gak tahu apa-apa, gak pernah ada vonis disebarkan, ya kena. Bisa pekerjaan, bisa bentuk fisik, bisa ekonomi, bisa ibadah, bisa ilmu. Gak mungkin dong, kamu gak level. Dia tuh lulusan SD, gak ada apa-apanya, sedang kamu S1. Padahal sama kan, SD dengan S1, SMP, S2. Tapi menghina. Ngaca dong, ngaca dong. Kamu mau melamar anak saya, ngaca dong. Saya sudah ngaca Pak sebelum kesini. Kamu tuh nggak level dengan keluarga kami, menghina. Nggak jadi nikah, tapi pahala diangkut nanti. Setiap ucapan tidak ada yang tak tertulis. Ya kalau kita WA tertulis, kita menulis sendiri ucapan kita. Nanti sama ada buktinya. Mengerikan sekali. Sholat kita tidak khusyuk. Nah, sedikit pahalanya. Ngaji kita jarang. Udah jarang, gak ngerti. Udah gak ngerti, cepet-cepet pengen selesai. Ya. Diseling WA, diseling YouTube. Sedekah kita sisa jajan, sisa-sisa yang kita juga udah nggak mau kalau dikasih seperti itu. Apa andalan kita tahajud? Jarang. Itu juga ngantuk berat karena laporan saja. Apa amal kita? Aman. Zikir langka. Apa kalau kita mati, apa amal kita yang bisa kita bawa? Ayo periksa. Apa? Dan itu akan dibayarkan ke setiap orang yang kita zolimi. Semua nanti akan dapat, semua. Enggak ada satu orang pun yang kita sakiti kecuali akan dibayar oleh kita.
Kalau tidak ada lagi pahala kita buat membayar, siap na'udzubillah kita akan memikul doa nyuri, doa waduh macam-macam dari orang yang kita zolimi. Kok bisa? Ya kita nyakitin waktu SMA, kemudian dia waktu selesai sekolah ngaco ya, bikin dosa. Nah dosa itu bisa dibayarkan ke kita. Ini adalah ceramah paling mengerikan. Saya melihat jamaah semuanya stres, termasuk saya hadirin. Sambil bicara begini, sambil mengingat-ingat kezoliman-kezoliman. Dari mulai kapan? Dari mulai balik, mulai dicatat. Ada yang balik dini, ya kan? Saya kira harus berhenti ceramah ini. Saya menderita nih hadirin. Saya membayangkan kezoliman-kezoliman SMP, SMA kepada teman, belum lagi ke guru, belum ke orang tua, ke adik, ke tetangga. Aduh, berapa banyak teman yang kita jahilin. Pantas kalau reuni ada teman-teman SMA dulu pada minta maaf sambil berkata, maaf ya Agim, kami dulu kan gak nyangka bakal jadi kiai katanya, jadi dijolim. Dulu badan saya mungil, lucu mungkin untuk dijailin. Gimana kalau kita tahu ada teman-teman kita yang dulu menyakiti kita? Apa kita bahagia? Asik. Nanti panen. Saran saya jangan bahagia di atas penderitaan saudara kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Wal afina 'anin nas. Surat Ali Imran 134. Ciri orang takwa, ciri ahli surga, maafkan. Kita ingat waktu SMA dijitak, ya Allah, saya maafkan penjitak saya ridho ya Allah. Dan sebelumnya saya ngejitak, astagfirullah ya. Aduh astagfirullah, saya jadi teringat ini. Dosa jahil ke guru, nyimpan permen karet segala, astagfirullah. Banyak, kan ada yang di kelas itu nyimpan upil di balik bangku, ya kan? Pernah, astagfirullah, bukan saya ini. Tapi saya maafkan nih teman saya ini, mau berenang dulu zaman SMA. Semua tali celana renangnya diambil oleh dia. Sekelas itu bayangin. Semuanya pegang celana. Dulu lucu, di akhirat bahaya. Tapi tenang, saya maafkan. Oh, ini teman saya ingat beliau yang dulu jengkel. Sekarang maafkan aja. Astagfirullah. Playboy cap 2 cula yang banyak pacarnya, yang tiap belokan punya pacar. Ini serius nih. Lalu diputuskan seenak udel, langsung jadi dosa, diputuskan juga jadi dosa kalau menyakiti. Diingat-ingat, bukan nostalgia, ditobatin. Kalau saya minta maaf nanti suaminya cemburu karena itu atasan saya, ya doa aja, minta maaf saja, jangan spesifik. Kalau kita bergibah ke orang lalu kita ngaku terus terang jadi kemudaratan, jangan disebut, karena Islam, syariat Islam hadir untuk membawa kebaikan, bukan membawa kebinasaan. Gimana kalau kita gibah ke orang? Kalau dia tidak tahu, kita minta ampun ke Allah, sebut kebaikan orang tersebut sebanyak mungkin sebagaimana kita pernah menyebut kejelekannya, lipat gandakan kita menyebut kebaikannya, kemudian doakan agar yang bersangkutan diampuni Allah, disayangi Allah, diberkahi Allah, sehingga doa kebaikan ini bisa menutupi keburukannya kita kepada beliau. Kalaupun
Beliaunya tahu, kita ketemu ada orangnya minta maafnya secara umum saja. Bu, saya minta maaf apa? Yang detail dong. Bahaya ini. Kalau ada yang mau minta maaf, jangan diminta detail. Maafkan sebelum orang minta maaf. Kalaupun orang minta maaf, tidak usah ditanya dosanya apa, maafkan saja. Sebelum dia minta maaf, kita maafkan. Dia minta maaf, tutup supaya tidak usah dibuka. Karena kalau terbuka bisa kotor hati kita. Sudah. Insya Allah halal. Insya Allah saya tidak akan ada tuntutan di akhirat. Nggak enak lah. Kita harus melihat saudara kita bangkrut. Benar? Kebaikan kita diantaranya adalah memaafkan. Ini pengajian paling menegangkan. Saya lihat dari wajah tidak ada yang senyum sama sekali satupun. Begini, ibu malah maskernya dinaikin sampai menutup mata ya. Jadi apa kesimpulan? Mulai sekarang tahan, pikir berlapis-lapis setiap mau bicara. Tidak hanya pemilihan kata, tapi nada juga. Hati-hati. Monyet, tidak ada yang sakit hati. Ganti nadanya, monyet. Luka tuh hati. Hati-hati. Hati-hati. Kita melatih diri bicara seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Hati-hati, dipikirkan dulu niatnya, dipikirkan dulu kata-katanya seperti apa, benar tidak, pikirkan dulu manfaat atau tidak dampaknya. Kalau belum yakin niatnya benar, perkataannya benar, manfaat, diam. Tidak usah nimbrung, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan tahu, ingin kelihatan berwawasan luas, ingin kelihatan hebat. Mau apa? Jangan berdebat, kusir. Masalah bala-bala saja, berdebat. Ini pasti cengeknya 3, gak mungkin. Ini 2,5, cuman setengah cengek, berdebat. Sampai akhirnya musuh-musuhan. Gak ada, gak worth it sama sekali untuk berantem-beranteman. Jangan ada debat-debatan pedagang pembeli. Kalau menang pembelinya, yang dagang gak mau jual. Kalau menang pedagang, debatnya yang beli gak mau beli. Gak ada untungnya. Guru menang debat dengan murid, murid gak mau belajar. Murid menang debat dengan guru, guru gak mau ngajar. Suami dengan istri sibuk bertengkar, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Suami menang, istri pulang. Istri menang, suami nggak pulang. Masalah itu. Jaga. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Dari lisan dan perbuatannya. Ini prioritas utama. Jangan menyakiti siapapun, jangan merugikan siapapun, jangan menyusahkan siapapun, jangan menzolimi siapapun. Termasuk kucing. Hati-hati. Mau ikan, udah dekat kucing, kita makan. Walaupun kucing tidak bisa berdebat dengan kita, tapi ini penipuan. Terima kasih atas ceramah yang horor ini ya. Di balik senyuman ini ada kegetiran di hati karena ingat apa yang sudah terjadi. Harus banyak tobat.
terutama yang sering menyakiti orang tuanya, menyakiti guru-gurunya, menyakiti orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ada yang bertanya, kenapa di Al-Quran lebih banyak perintah anak berbuat baik ke orang tua daripada orang tua berbuat baik ke anak? Karena orang tua berbuat baik ke anak sudah fitrahnya, tidak disuruh juga berbuat baik. Tidak mungkin kita punya anak tidak ngejagain. Anak bayi nggak mandi, pasti dimandiin, disusui, diberi pakaian, sudah fitrahnya. Tidak ada perintah di Quran, cuk beri susu, beri pakaian yang detail kepada anak misal. Walaupun ada seperti itu, tapi tidak sebanyak perintah anak berbuat baik ke orang tua. Makanya kalau anak durhaka, nauzubillah, cash itu penderitaannya di dunia ini. Waspada kezoliman terhadap yang kita anggap lebih rendah dari kita, lebih lemah. Itu kecenderungannya zolim. Komandan kepada pasukannya, itu dicatat semua tuh. Guru kepada murid, atasan kepada bawahan, majikan kepada pembantunya, bos kepada karyawannya, yang dianggap lebih rendah dari dirinya hanya karena casing dunia, itu ada hitungannya di akhirat. Semuanya hati-hati. Jadi atasan bukan tanda kemuliaan, tanda beratnya cobaan. Kecenderungan zolim itu dilakukan oleh orang yang merasa lebih, yang merasa lebih kuasa, lebih tinggi kekuasaannya. Hati-hati. Kebayang Fir'aun ya, seperti apa hancur-hancurannya. Dia membunuh anak lelaki segitu banyaknya. Demikianlah hadirin, silakan kita diskusi. Atau sudah cukup segini saja? Ini jadi nyiksa diri nih ceramah hadirin. Ya ceramah, tapi jadi Allah membuka file-file itu. Ngurus pesantren ini sudah lama. Udah berapa banyak ini yang teraniaya oleh saya. Sengaja tidak sengaja. Gara-gara syariatnya jadi posisi kiai, harusnya kiai itu adalah orang yang paling baik di pesantren ini. Kalau saudara ingin cari orang sopan, harusnya bukan lihat muridnya yang sopan. Astagfirullah. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada yang nanya. Cek. Ya. Izin A dari Medsos. Dari mana? Dari Instagram A. Silakan. Assalamualaikum A. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara bertaubat yang benar? Saya sempat mencoba, namun belum bisa menangis A. Gimana Pak? Belum bisa nangis. Tangis itu ada tangisan macam-macam, ya. Kejepit juga nangis. Ada yang karena fisik bisa nangis kita. Tapi tangisan yang syahdu itu tangisan tobat, ingat dosa, pedih sekali. Ya Allah, saya sudah menyakiti ibu saya. Nah itu, saya tidak jadi contoh untuk anak-anak saya. Lukanya, perihnya hati penyesalan itu biasanya akan mengeluarkan air mata. Ini cerita air mata yang baik ya. Air mata syukur. Ingat kebaikan Allah yang melimpah ruah. Nangis. Sedang apa yang kita lakukan? Nikmat Allah melimpah segalanya.
badan sehat, diberi rizki, diberi nikmat iman. Ketika orang tidak beriman, kita punya iman. Orang tidak sholat, kita diberi sholat. Orang tidak tahu ilmu, kita dibimbing tahu ilmu. Orang berakhlak yang tidak baik, kita dilindungi Allah dari akhlak itu. Aduh, itu bisa nangis tuh. Nangis cinta bisa ke Allah tuh tajuk. Duh ya Allah, engkau maha baik, maha agung. Ada wajilat qulubuhum. Orang yang wajilat qulubuhum, yang bergetar hatinya jika mendengar nama Allah, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah itu jadathum iman, nambah imannya. Itu yang disebut orang yang beriman. Al-Anfal ayat, nah itu coba dibuka, dibacakan. Kemudian ya tangisan-tangisan rindu kepada Allah, itu bisa nangis itu. Saking bahagianya memiliki keyakinan ke Allah. Ya mungkin itu bukan tingkatan kita menangis tobat aja dulu lah ya. Gimana kok saya susah tobat? Tahu penyebab susah tobat? Kebanyakan mikirin dosa orang lain, terlalu fokus kepada kesalahan orang, merasa diri sebagai korban perbuatan orang, itu akan susah tobat. Padahal semua kepahitan diundang oleh diri sendiri. Wa ma bikum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Kepahitan apapun yang menimpa kita yaitu undangan kelakuan kita sendiri. Lanjut. Ya. Boleh dipinjami mikrofonnya. Kata kunci sesudah selesai pengajian ini adalah hati-hati. Mau bicara apapun, mau berbuat apapun, pastikan tidak merugikan. Ya. Assalamualaikum. Maaf izin nanya. Pertanyaan pertama itu jika ada orang tua sering memarahi ataupun memaksa anak-anaknya hingga mengancam untuk memukul anaknya, bagaimana tanggapan anaknya tersebut? Yang kedua, terus seandainya orang tuanya melakukan kesalahan, apakah anak itu bisa menegur orang tuanya? Terima kasih. Idealnya orang tua kita sudah lebih baik daripada anak-anaknya. Tapi faktanya tidak semua orang tua memiliki tingkat keilmuan untuk berakhlak baik, tidak semuanya memiliki tingkat keimanan sehingga punya keikhlasan dan kasih sayang yang tepat. Tidak semuanya ada dalam lingkungan yang baik. Bagaimana kalau orang tua kurang baik, belum baik? Yang pertama, ridho dulu dengan takdir episode ini. Kita tidak milih orang tua, kita tidak milih lahir dari siapa. Allah yang menentukan kita lahir lewat siapa. Ridho, ya Allah saya terima, saya jadi anak ibu bapak saya. Terima, karena itu bukan takdir memilih, itu takdir yang pilihan Allah. Faman rodiya falahu ridho. Bukan ridho kepada keburukannya, tapi ridho ditakdirkan Allah jadi anaknya. Ada yang orang tuanya belum Islam, ada yang orang tuanya bergelimang dosa dan kesalahan. Sesudah kita ridho dengan takdir ini, harus ridho dulu. Tidak boleh, kenapa saya lahir dari ini, Allah tidak adil. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena sudah lahir. Ya, seperti lagi jalan, genteng jatuh kena jidat, benjol. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak terima, tidak mungkin, karena tanda terimanya sudah ada. Benyut, saya terima, ya Allah takdir ini pasti ada hikmahnya, pasti rencana Allah yang terbaik. Yang kedua, kita harus jadi orang yang berjuang sekuat tenaga agar ibu bapak bisa selamat.
Kalau yang belum Islam, orang tuanya sekuat tenaga meminta kepada Allah dan menjadi anak yang baik supaya Allah memberi hidayah kepada yang belum Islam. Bagi orang tuanya yang belum sholat, banyak maksiat, sekuat tenaga kita berusaha agar Allah memberikan hidayah taufik sehingga orang tuanya bisa tobat, bisa berubah. Tapi orang tuanya nyakitin terus, maafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maafkan. Jangan marah ke orang tua. Kita boleh tidak suka kepada kelakuan yang salah, tapi tidak boleh jadi benci kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah Islam itu agar orang itu selamat dari yang tidak iman jadi iman, yang kurang iman jadi kuat iman, yang berdosa jadi tobat. Maunya Rasul itu orang itu selamat. Bagaimana mungkin kita menginginkan orang tua yang jadi jalan kelahiran kita tidak selamat? Padahal setiap perbuatan buruk orang tua ke anak, kalau anak bersikap benar, itu rontok dosa tuh. Ya, setiap kita tersakiti, dosa kita berguguran. Baik terus. Nangis, minta ke Allah supaya orang tua diubah menjadi lebih baik, supaya orang tua diampuni, supaya orang tua diselamatkan. Karena darah dagingnya ada pada tubuh kita. Itu sudah ketentuan Allah. Allah melihat anak yang lapang, anak yang pemaaf, anak yang tidak marah, anak yang mendoakan. Ini kembali ke anak itu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita sebagai anak berlapang dada, tidak marah, memaafkan, terus berbuat baik, ya kembali ke kita kebaikan itu. Dan hadiahnya mudah-mudahan orang tuanya diselamatkan. Gini rekan-rekan ya, kalau ada orang berbuat jelek ke kita, kita harus syukur. Kenapa syukur? Bukan kita yang jadi dia. Kayak kita kecurian, kita harus syukur, bukan kita yang jadi copetnya. Kita ditipu, kita bersyukur Allah memilih kita bukan jadi penipu. Kita sama berpeluang berbuat jahat loh hadirin. Hanya karena Allah melindungi saja kita tidak berbuat jahat. Naluri nafsu itu ingin berbuat kejelekan. Perlindungan Allah lah. Maka doanya Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Palingkan hamba dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Lanjut. Cek. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum, Kenapa di saat kita mau benar-benar fokus ingin beribadah dengan memperbaiki diri, tapi kita selalu gagal pada waktu sendirian, Gimana, Mim? Kita nggak sendirian kalau kita, Mim. Ya. Siapa? Mim Apip itu? Apip, Pak. Pantesan. Mim jadi diam. Pip. Maksudnya apa, Pip? Mungkin ketika sendirian selalu ingin beribadah, cuman gagal, Gagal? Peluang maksiatnya banyak kalau sendirian. Oh, maksudnya gimana? Kalau sendirian? Ya, kalau sendirian, misalnya sedang lihat HP kan bebas gitu kalau sendirian, Pak.
Ya, memang yang bisa menghentikan kita dari perbuatan maksiat itu rasa takut kepada Allah. Berat nih adik-adik kita, anak-anak remaja. Jangan lihat HP, yang lihatnya hanya yang bagus-bagus, gak boleh lihat, susah. Karena anak-anak punya nafsu. Nafsu itu membawa terus kepada keburukan. Yang kuat menghindar dari godaan teknologi yang membawa keburukan cuma takut ke Allah. Guru-guru juga tidak sedikit yang sambil ngajar muridnya sambil lihat HP yang tidak layak dilihat. Di masjid, kesini ke masjid, ada yang di masjid juga lihat HP terus. Penceramah juga bisa begitu. Hanya kekuatan iman lah. Ini memang ujian fitnah terbesar di zaman ini adalah teknologi. Kalau zaman dulu mau maksiat itu susah. Ada tapi pengorbanannya besar lah. Sekarang sekejap saja, di keramaian saja dia bisa maksiat tuh. Kalau nggak kuat iman nggak bisa. Berat. Ceramah yang semalam tuh kuncinya ya. Satu, jujur tidak ke Allah, kita tidak mau maksiat. Yang kedua, sejauh mana kita mujahadah menjauhi dari maksiat. Dan yang ketiga, sekuat apa kita doa minta tolong kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ini minta perlindungan Allah dari akhlak yang buruk, dari nafsu yang buruk, dari penyakit, dari hawa nafsu yang buruk dan penyakit. Bagaimana kiat supaya kita dalam jeratan nafsu, dalam jeratan kesulitan, dalam jeratan cobaan, dalam jeratan masalah bisa ditolong oleh Allah. Ada 3 kuncinya semalam. Satu apa? Jujur kepada Allah. Jadi hatinya ini sama tidak? Ingin tidak kita benar-benar menjadi orang yang diselamatkan. Karena tidak semua punya keinginan tekad kuat jadi orang yang baik, dekat dengan Allah, disayang Allah. Itu tidak semuanya. Tapi ada tidak di sini tuh. Dan apa ciri orang yang jujur kepada Allah? Mencintai apa yang Allah perintahkan. Cinta kepada perintah-perintah Allah itu suka, ini jujur ke Allah nih. Tapi kalau ke Allahnya nggak jujur, ya nggak ada kekuatan karena Allah tahu isi hati kita. Yang kedua, mujahadah, kegigihan kita untuk bersungguh-sungguh memperbaiki sholat. Biasanya mujahadah yang pertama adalah mencari ilmu. Karena gerbang kebaikan itu dari ilmu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Makanya seberapa gigih untuk memahami, bukan untuk tahu ya. Seberapa gigih mengamalkan. Contoh sholat ya, seberapa gigih ingin sholatnya khusyuk, seberapa gigih belajar tentang ilmu sholat khusyuk, seberapa gigih kita berusaha memiliki sholat yang khusyuk. Nah ini dinilai oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nanti Allah nuntun. Yang ketiga adalah benar-benar menghibah pertolongan Allah dan yakin hanya Allah yang bisa menolongnya. Jadi doa itu betul-betul, ya Allah tolong. Karena yakin yang bisa mengubah kita itu adalah Allah. Jadi kalau kita misalkan, aduh saya susah nih menghindar dari maksiat, tanya 3 tadi. Sudahkah pernah jujur ke Allah ingin minta jadi bukan ahli maksiat? Sudahkah kita bermujahadah untuk berjuang ya mengatasi maksiat kita? Dan sudahkah kita menghibah kepada Allah, memohon pertolongan Allah habis-habisan agar kita dijauhkan dari maksiat? Biasanya belum melakukan ini.
Kenapa sekarang kalau bicara pakai diam? Mikir. Daripada bicara terus tergelincir, mending diam aja, mikir dulu. Besar harapan Allah tolong supaya ilmunya manfaat. Terima kasih sahabatku yang baik. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.